Tadi cakap pasal Jakarta kotor. Saya dulu duduk dekat Subang tau. If let's say you go to SS15, which is pergi sana, dia punya tikus tu besar kau. Lu nginep di hotel mana? Kalau lu nginep di Kempinski atau lu nginep di hotel-hotel bintang 5 yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, Bahdul Channel. Saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan dan baru bergabung ke channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja. Semoga dipermudah, diperlancar urusannya dan aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Terkait ucapannya, Intan Nurliana mendapat 900 DM lebih, dan dalam akun TikToknya dia minta maaf. Selain itu, para netizen mengingatkan dia kalau mau melancong atau pergi ke luar negeri, persiapkan budget atau biaya dan tentukan tempat untuk menginap dan tujuannya. Yuk teman-teman, kita dengarkan para netizen yang telah mengingatkan Intan Nurliana terkait merendahkan Jakarta. Oke, yuk kita simak sama-sama. Gue greget banget. Dari kemarin gue pengen bikin VT ini. Nah, FYI gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun. Untuk mbaknya atau siapapun deh turis yang datang ke Jakarta dan pergi ke warteg dan ke Tamrin City, kalau mau bandingin jangan sama pusat kota kalian. Itu salah. Kecuali kalian mau bandinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monas itu. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandingin sama apa? Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur, karena udah beda banget. Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau staycation, ya gue saranin lu tinggal di Langham, ya daerah SCBD situ. Atau enggak Park Hyatt tuh yang baru dibangun. Kalau bosan omakase di KL, lu bisa cobain omakase di Jakarta karena lebih bervarian dan lebih banyak lagi restorannya dibandingkan di KL. Itu gue jamin. Ramai gila orang Indonesia yang tak puas hati dengan turis Malaysia ni yang rate Jakarta as 0/10. Dan sebagai seorang Malaysian yang tengah tinggal di Jakarta sekarang, I also feel that this is unfair because bukan sebab apa I nak backup Indonesia ke apa. In the end of the day, I'm still Malaysia di hatiku. But to be fair, dia punya points tu doesn't make any sense. Contohnya lah, pertama sekali cakap pasal Jakarta kotor. I dulu duduk dekat Subang tau. If let's say you go to SS15, which is where banyak kedai viral, makanan cafe, semua tempat you lepak atau nongkrong. Kalau you pergi sana, dia punya tikus tu besar kapal kot. I sendiri pernah witness a cockroach orgy betul-betul depan kedai makan. We as orang Subang selalu joke that if you lift the gerak and kedai-kedai dekat SS15 tu, dekat bawah tu is a labyrinth, the main city of tikus dan lipas. And it's the same with other touristy spots macam Jalan Alor dengan Chinatown. Tipulah korang tak pernah nampak tikus dekat sana. Tapi kalau korang pergi kawasan atas dekat Malaysia, kau dapatlah atas. Takkanlah kau jumpa tikus atau cockroach. Sama juga dengan Jakarta. If you pergi dekat kedai atas-atas, dekat Jaksel for example, or even in the CBD, of course, in every area mesti ada rodents. But in terms of cleanliness, it is above and beyond. Sebab apa? Dekat Jakarta, dia banyak sangat sanitary officers. That means that kalau you pergi kat mall pun kan, every single tandas dekat mall tu mesti ada orang jaga. And diorang akan tolong you untuk pergi tandas. Like literally you masuk tandas, you keluar tandas, diorang akan bersihkan before the next person comes in. That is the tahap, okay. And berdasarkan pictures yang dia post, tempat yang dia pergi ni ialah warteg, ataupun kat Malaysia kita panggil gerai. So kalau kau pergi gerai, kau kena faham lah that is not going to be the same. Granted that there are some gerai viral in Jakarta that is sedap. Kau makan bukan sebab ambience dia, sebab kau makan sebab benda tu sedap. Tapi kalau you nak pergi cafe hopping ataupun restaurant hopping yang cantik where you can lepak atau nongkrong as you say it in Indonesia, here when it comes to the pricing also unbeatable. So kalau you nak bercuti, the important thing is always to research first and know where to go. Lepas tu kalau you tiba-tiba rate people 0/10 in a country where you tahu netizen dia macam memanglah mendapat girl, memang kau mendapat.
Itu masalah kau sekarang. Halo kakak, lu bawa budget berapa ke Jakarta sampai lu rating kayak gitu loh. Jakarta tuh kayak ketika lu mau dapet service berarti lu harus pay more gitu loh. Berarti ketika lu nggak dapet good service berarti lu nggak ada budget. Oke, gitu kan. Lu ke Tamrin City. Ya udah, emang penampakan Tamrin City seperti itu. Ketika lu mau melihat mall yang bagus, lu ke Plaza Indonesia, ke Grand Indonesia lah minimal gitu kan, atau ke Senayan City atau ke Plaza Senayan gitu loh, yang kayak mall-mall high end gitu loh. Kalau lu ke Tamrin tapi ekspektasi lu tuh tinggi, itu nggak nyambung, saya nggak nyambung gitu. Nah, soal makanan, lu makan di warteg itu, terus lu berekspektasi kayak lu makanan kayak di restoran gitu loh. Ya nggak bisa kak, nggak bisa gitu. Ketika lu mau makan enak, mau dapat ambience yang bagus, lu harus pay more di Jakarta. Lu bisa ke PI itu ada restoran-restoran yang enak dengan good ambience gitu kan. Ketika lu mau lihat pemandangan Jakarta malam yang begitu indah, lu harus ke rooftop tuh. Buat Mbak Intan, orang Malaysia yang kasih rating tentang Indonesia ataupun Jakarta, yang ngatain Jakarta itu kebersihannya nggak ada sama sekali, kerapiannya sama sekali juga nggak ada, dan Mbak sengaja foto tempat sampah yang kotor atau jalan-jalanan yang memang itu jalan-jalannya memang kalau bisa dibilang kumuh atau gimana ya jelas lah. Kalau kau foto sampah ya jelas kotor, kalau kau fotoin yang kumuh-kumuh ya jelas kumuh ya kan. Sekarang kayak gini ya, kalau misalnya aku jalan-jalan ke Malaysia, aku ketemu yang jorok-jorok, bisa aja aku fotoin. Malaysia jorok, bisa aja kan gitu. Tapi niatku nggak ada sama sekali kayak gitu. Dulu aku beberapa tahun yang lalu aku ke Malaysia, banyak hal yang aku temuin yang nggak aku suka, tapi aku nggak fotoin, aku nggak sebarin ke media. Karena apa? Itu bakalan berdampak negatif juga buat orang-orang yang mau berkunjung ke sana kan gitu. So macam saya membalaslah kepada Cik Intan kan jadi kalau nak pergi Indonesia tu kena buat research. Contoh Jakarta kan, apa tempat yang best di Jakarta, apa makanan yang okey di Jakarta. Jadi kita baca review dulu, lepas tu kita fikir macam mana kita nak pergi ke sana. Jadi nanti barulah kita dapat menikmati, bukan pergi satu tempat jalan di satu tempat, tak. Kita kena pergi di pelbagai tempat. Jadi kita kena menghormati. Ini dah sampai mi goreng sapi sama mi ayam pangsit. Jadi kita ni sebenarnya memang makan makanan Indonesia kat sini. Kita tak pergi ke KFC ataupun ke McDonald's, tak pergi, sebab kita nak menikmati local cuisine. So insyaAllah nanti saya akan ke Palembang, saya akan ke Jakarta lagi, dan saya akan ke tempat-tempat lain di Indonesia. Jadi sebelumnya saya dah pernah pergi ke Medan, saya dah pernah ke Bandung juga. Jadi budaya tu berbeza-beza dan makanan juga berbeza-beza. Yang penting kita harus saling menghormati antara orang di sini, Indonesia dan di Malaysia. Neng, sini Tete kasih tahu ya. Kalau sekiranya kamu masih miskin, gak punya duit, budget pas-pasan, mendingan gak usah dulu liburan deh. Daripada kamu ngasih negara orang rating sembarangan, kamu makan di warteg, kamu main ke pasar baju. Kalau cuma sekedar ngedatengin tempat-tempat kayak gitu, ngapain mesti jauh-jauh ke Indonesia? Di negara lo juga kan ada. Kalian tahu akun dia kan? Yang nge-rap Jakarta Zero. Kau tahu deh, kau udah melakukan kesalahan besar. Kau tuh main-main sama netizen Indonesia. Cuman dua pilihannya. Kalau akun kau hilang, kau jadi gila. Awal-awal kolom komentar lah mati ya kan. Komen dihapus-hapusin. Semua komennya bilang miskin. Tapi memang iya deh, kau tuh salah lawan. Betul. Tak ada yang bisa ngalahin netizen Indonesia. Jadi ya gitulah, pilihannya tuh dua. Kalau tak kau gila, akun kau hilang. Ini belum, ini masih TikTok. Jangan sampai dia ketemu kau punya Instagram, Facebook. Habis. Dia VP gue cewek Malaysia, dia ke Jakarta, terus dia ngasih rating Jakarta itu 0 dari 10. Karena yang dia temukan di Jakarta itu zong.
alias tempat yang jorok-joroknya. Masa dia ke warteg terus dia bilang itu restoran. Intinya money ya, say. Korang kalau nggak ada money nggak usah banyak cakap. Gue yakin lo pasti ke Jakarta nggak liburan kan? Kalau lo liburan ketemunya yang begitu, berarti perencanaan lo yang bodoh, lo nya yang bego. Jangankan di Jakarta, di Malaysia sekalipun pasti ada tempat joroknya. Di Paris tuh contohnya, atau di Jerman sini ada tempat-tempat yang bau kencingnya. Sebenarnya postingan lo itu memprovokasi dua negara ya, tapi lo nya yang mulai. Lagian liburan ke Indonesia carinya tempat-tempat begitu. Ada BI Plaza Indonesia, Grand Indonesia, dan mall-mall lain indah lainnya. Banyak tempat-tempat bagus di Indonesia, lo masa ketemunya yang begitu. Jadi kalau lo ke Indonesia nggak liburan, nggak usah banyak cakap. Jadi ada turis datang ke Indonesia ngerating Jakarta tuh. Dari kesimpulan rating itu bener-bener Jakarta itu lo kayak serabut, jorok. Sebenarnya kalau jadi orang tuh kita bebas beropini ya. Tapi setelah gue lihat yang dia datengin, nih ya, inisialnya I belakangnya Tan. Yang pertama gue mau bilang sama lu, budget lu berapa? Hah? Lu datang ke mall yang mana? Lu datang ke Tamrin? Lu datang ke PI, ke GI nggak? Hah? Terus yang kedua, dia rating makanan warteg, makanan pinggir jalan. What did you expect, brody? Hah? Lu mau makan enak, ya banyak restoran mahal di sana. Ya ada uang, ada harga, ada kualitas, bang. Bilang hotel jorok, lewat banyak binatang di lorong-lorong tangganya, kagak ada kebersihan. Lu nginep di hotel mana? Kalau lu nginep di Kempinski atau lu nginep di hotel-hotel bintang 5 yang bagus nih ya kan, pasti ya lu dapetnya juga bagus ya, lu bayar mahal. Minimal kalau liburan punya budget gede, baru expect tinggi deh. Terjamin. Begitulah tadi teman-teman kritikan dan saran dari netizen ditujukan oleh Intan Nurliana. Kalau mau pergi ke luar negeri, persiapkan budget dan buatlah rancangan atau rencana mau menginap di mana, mau jalan-jalan di mana, harus dipersiapkan. Dan jangan share keburukannya. Semua tempat atau negara pasti ada keburukannya, ada tempat-tempat yang buruk atau kotor. Semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.